Mungkin anak-anak ini bahkan belum pernah mendengar suara bom, ucap John sambil meletakkan kameranya dengan tangan yang masih gemetar. Selama 35 tahun, John adalah fotografer veteran yang mempertaruhkan nyawanya di garis depan Afghanistan, Irak, Suriah, dan Ukraina. Namun saat ini, dia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bukan hanya dia, 15 jurnalis perang yang bersamanya pun mengalami guncangan batin yang hebat. Dalam beberapa jam saja, pandangan hidup mereka berubah total. Bahkan ada yang serius mempertimbangkan untuk membatalkan tiket pulang mereka. Mengapa para profesional yang memiliki pengalaman kerja rata-rata lebih dari 80.000 jam ini terus-menerus meneteskan air mata di Indonesia? 3 hari setelah kejadian yang mengejutkan ini, CNN, BBC, Reuters, dan Associated Press segera merilis laporan khusus. Asosiasi Jurnalis Internasional bahkan mengadakan pertemuan darurat pertama dalam sejarah mengenai perawatan mental bagi jurnalis perang. Apa yang mereka alami di Indonesia adalah sebuah dunia tanpa suara tembakan, keheningan tanpa ledakan, dan kehidupan sehari-hari di mana konsep perang itu sendiri seolah-olah tidak ada. Bagi mereka yang menghabiskan lebih dari 300 hari dalam setahun di medan perang dan selalu berdampingan dengan maut, Indonesia terasa seperti planet lain. Nama saya Arya. Saya bekerja sebagai pemandu wisata di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hingga saat ini, saya telah memandu lebih dari 12 orang asing. Namun belum pernah ada kejadian yang memberikan dampak sedalam ini. Apa yang dirasakan oleh orang-orang berani yang terus menyampaikan kebenaran dari medan perang ini saat mereka berada di Indonesia yang damai? Mengapa mereka membuat keputusan yang mengubah hidup? Dan seberapa besar dampak tindakan mereka terhadap dunia setelah kembali ke negara masing-masing? Sebagai saksi mata, saya akan menceritakan seluruh kronologinya secara mendalam kepada Anda. Setelah mendengar kisah ini, saya yakin pandangan Anda terhadap kedamaian di Indonesia akan berubah. Mari kita mulai. Semuanya berawal pada tanggal 15 Maret, sekitar pukul 06.23 pagi. Sebuah pesawat Jerman yang sedang dalam perjalanan dari Aleppo, Suriah, wilayah konflik yang sengit mengalami kerusakan mesin dan harus melakukan pendaratan darurat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Secara kebetulan, pesawat tersebut membawa 15 jurnalis perang yang aktif di berbagai wilayah konflik di dunia. Pemimpin mereka adalah John, seorang legenda yang telah memotret perang di 67 negara selama 35 tahun, pemenang 2 hadiah Pulitzer, dan 3 kali meraih penghargaan utama World Press Photo. John kehilangan pendengaran telinga kirinya akibat ledakan, dan bahu kirinya terluka oleh penembak jitu saat meliput di Suriah, namun ia terus maju demi menyampaikan kebenaran. Ada juga Mike, spesialis perekam lokasi pengeboman. Selama 10 tahun terakhir, ia telah merekam lebih dari 1.200 pengeboman. Rekamannya digunakan oleh Komisi HAM PBB sebagai bukti kejahatan perang. Namun, ia menderita PTSD berat. Setiap kali mendengar suara keras, ia secara refleks akan tiarap ke tanah. Sarah, yang fokus meliput kamp pengungsian, telah memotret kehidupan 38.000 pengungsi di 32 negara. Ia sendiri kehilangan orang tuanya karena perang saat masih kecil dan aktif membantu anak-anak yatim piatu korban perang. Anggota lainnya, termasuk David dan Anna, juga merupakan profesional yang mempertaruhkan nyawa demi laporan lapangan. Kesamaan dari mereka semua adalah, selama lebih dari 15 tahun, tidak satu pun dari mereka pernah merasakan tidur yang nyenyak. Setelah menerima pemberitahuan tentang kerusakan pesawat, saya bergegas menuju bandara. Namun, saat melihat mereka di ruang tunggu, saya segera menyadari bahwa mereka berbeda dari turis asing manapun yang pernah saya pandu. Mata mereka selalu waspada 360 derajat. Ekspresi wajah kaku karena tegang, peralatan kamera berat yang tidak pernah lepas dari tangan. Dan yang terpenting, reaksi mereka yang selalu memasang posisi bertahan setiap kali petugas bandara mendekat. Itu adalah naluri kewaspadaan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang bertahan hidup di medan perang. Perbaikan mesin membutuhkan waktu setidaknya 3 hari, sehingga mereka terpaksa tinggal di Indonesia. Saya menemani mereka sebagai pemandu. Namun, sejak naik kereta bandara Airport Rail Link, pemandangan yang tidak biasa mulai muncul. Begitu kereta mulai bergerak, John tiba-tiba berdiri dan mulai melihat ke sekeliling gerbong. "Di mana penjaganya? Di mana tentara bersenjatanya?" tanya John dengan nada gelisah. "Di Suriah, transportasi umum pasti dikawal oleh tentara pemerintah bersenjata yang rutin memeriksa identitas penumpang. Namun, di kereta bandara menuju Jakarta, tidak ada satupun petugas keamanan bersenjata." Mike juga bergumam cemas.
Apakah tidak ada pemeriksaan bom, pemeriksaan bagasi? Apakah benar-benar aman tanpa perlindungan seperti ini? Bagi mereka, transportasi umum tanpa pemeriksaan ketat adalah hal yang tak terbayangkan. Di Irak, sebelum naik kereta atau bus, pemeriksaan detektor logam adalah kewajiban, namun serangan bom tetap sering terjadi. Saya mencoba menjelaskan bahwa keamanan di Indonesia sangat baik, tetapi mereka tampak ragu karena hal ini sangat jauh dari realitas yang mereka jalani sehari-hari. Yang lebih mengejutkan mereka adalah perilaku para penumpang. Banyak orang yang asyik dengan ponsel pintarnya tanpa kewaspadaan sama sekali. Ada yang memakai earphone mendengarkan musik, ada yang tertidur pulas, dan ada yang membaca buku. Ini adalah kondisi tanpa pertahanan yang mustahil ditemukan di medan perang. Sarah bertanya kepada saya, apakah orang-orang ini tidak punya rasa krisis? Serangan teror bisa terjadi kapan saja. Saya menjawab, di Jakarta, serangan teror di dalam kereta hampir tidak pernah terjadi. Apa yang kalian khawatirkan, pada kenyataannya, tidak terjadi di sini. Namun mereka tetap sulit mempercayainya. Bagi mereka yang selama 15 tahun terakhir, selalu mendengar suara ledakan dan tembakan setiap hari, pemandangan yang terlalu damai ini justru terasa aneh dan mengerikan. Kami tiba di hotel di kawasan SCBD Sudirman pada pukul 20.30 malam. Saya membantu mereka melakukan proses check-in. Namun, setelah masuk ke kamar, perilaku perang mereka dimulai lagi. John tidak pernah meletakkan bagasinya di dekat jendela untuk menghindari risiko penembak jitu. Tas kameranya disembunyikan di balik dinding yang paling kokoh dan jauh dari pintu. Mike memeriksa denah kamar dengan teliti dan memastikan 3 rute evakuasi darurat. Ia bahkan tidak tidur di atas kasur, melainkan menggelar selimut di lantai dekat dinding. Sarah memastikan kotak medis darurat dan makanan keringnya siap sedia, lalu menutup rapat tirai jendela untuk berjaga-jaga terhadap pengintaian dari luar. Semua itu adalah teknik bertahan hidup di medan perang yang sudah menjadi insting mereka. Namun kejadian malam itu menjadi titik balik yang mengubah hidup mereka secara fundamental. Pukul 23.15 terdengar suara dentuman keras dari kamar sebelah. Rupanya, seorang turis Jerman yang menginap di sana menjatuhkan koper besarnya ke lantai. Bagi orang dengan pengalaman perang, suara itu sulit dibedakan dari ledakan. John secara refleks tiarap di lantai sambil memeluk kameranya dan bersembunyi di bawah meja. Mike dan David juga melakukan hal yang sama. Anna langsung berlari ke kamar mandi. Namun setelah itu, tidak ada ledakan kedua, tidak ada jeritan, tidak ada suara sirine atau suara baling-baling helikopter. Yang ada hanyalah keheningan total selama 5 menit. John berdiri dengan ragu dan mengintip keluar jendela. Pemandangan malam Jakarta tetap bersinar dengan tenang. Tidak ada suara kendaraan darurat atau helikopter militer. Yang terdengar hanyalah arus lalu lintas di kejauhan dan suara teratur dari MRT yang sesekali lewat. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumam John bingung. Selama 35 tahun, ia selalu terbangun setiap malam karena suara ledakan dan tembakan. Keheningan total ini berada di luar pemahamannya. Mike juga merasa hal yang sama. Terlalu tenang. Ada yang salah. Apakah tempat sedamai ini benar-benar ada? Selama 10 tahun terakhir ia tidak pernah tidur nyenyak. Namun perlahan-lahan, keheningan itu justru membuatnya merasa nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman, sebuah rasa damai mendalam yang tidak mungkin dirasakan di medan perang. Sarah duduk di dekat jendela, menatap cahaya lampu Jakarta. Ada cahaya, tapi tidak ada ketakutan. Tidak ada pemadaman listrik karena pengeboman. Cahaya ini adalah simbol kedamaian, ucapnya sambil meneteskan air mata. Di kampung halamannya, Sarajevo, cahaya di malam hari bisa menjadi sasaran bagi penembak jitu, sehingga mereka selalu hidup dalam kegelapan di balik tirai. Malam itu, John, Mike, Sarah, dan yang lainnya tidur pulas hingga pagi hari tanpa terbangun sekalipun. Sejak kembali dari medan perang, ini adalah pertama kalinya mereka menyambut pagi tanpa mimpi buruk. Keesokan harinya pukul 07.00 saat berkumpul di restoran hotel, ekspresi mereka berbeda 180 derajat dari hari sebelumnya. Ketegangan hilang, digantikan oleh wajah yang tenang dan damai. Ini malam yang sulit dipercayai, kata John kepada anggota lainnya. Selama 35 tahun, saya tidak pernah tidur senyaman ini. Selalu terjaga karena takut akan serangan artileri atau penembak jitu. Tapi semalam berbeda. Saya merasa aman dari lubuk hati yang paling dalam. Mike mengangguk. Aku juga. Aku biasanya tidur dengan pistol di bawah bantal, tapi semalam aku tidur tanpa mengkhawatirkan apapun. Perasaan ini adalah yang pertama kalinya dalam 15 tahun. Sarah menambahkan dengan suara parau.
Aku bermimpi. Bukan mimpi perang, tapi mimpi kedamaian masa kecil. Sejak orang tuaku tewas dalam pengeboman, aku tidak pernah bermimpi seperti itu lagi. Namun, kejutan sebenarnya menanti mereka saat berjalan-jalan di Jakarta hari itu. Saya mengatur rute dari kawasan Monas, Kota Tua, hingga ke area pusat perbelanjaan. Saat naik MRT Jakarta kembali, mereka lagi-lagi menunjukkan kebingungan yang besar. Di stasiun dan gerbong, tidak ada penjaga bersenjata. Yang lebih mengejutkan adalah para penumpang. Banyak yang tertidur atau asyik dengan gadget mereka. Apakah orang-orang ini sudah lumpuh oleh kedamaian? Tanya Mike khawatir. Di medan perang, menjaga kewaspadaan 360 derajat adalah soal hidup dan mati. Namun orang-orang di Jakarta bertindak seolah-olah bahaya itu tidak eksis. Apakah karena mereka yakin tidak ada sniper makanya mereka merasa aman? Tanya David. Saya menggeleng. Bukan hanya itu. Di Jakarta pada dasarnya memang tidak ada bahaya seperti itu. Bagi mereka, ini adalah konsep yang sulit dicerna. Saat tiba di kawasan Monas, kejutan lebih besar menanti. Di alun-alun banyak turis, namun tidak ada yang mengawasi barang bawaan mereka dengan ketat. Tas kamera, ransel, dan tas jinjing diletakkan begitu saja di tanah. Di Timur Tengah, ini adalah pemandangan yang mustahil. John mendekati seorang turis lokal yang meletakkan kamera DSLR mahal di atas tripod, sementara orang itu berdiri beberapa meter jauhnya untuk menunggu giliran foto. Kamera itu dibiarkan tanpa pengawasan. John menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di Baghdad, jika kau melepaskan pandangan sedetik saja, kamera itu akan hilang. Apakah dia tidak takut dicuri? Saya menjawab, di sini, hal seperti itu jarang sekali terjadi. Ketika berjalan di kawasan Kota Tua yang ramai, terjadi pertemuan yang emosional. Ada rombongan siswa SD yang sedang melakukan karya wisata. Sekitar 30 anak-anak berseragam merah putih berjalan riang sambil tertawa bersama guru mereka. Melihat pemandangan itu, John menghentikan langkahnya. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Anak-anak ini, mereka sama sekali tidak tahu suara bom, ya?" Anak-anak itu semua tersenyum lebar, mengobrol dengan teman-teman tanpa ada rasa takut atau harus selalu memperhatikan raut wajah orang dewasa. Pemandangan ini sangat berbeda dengan anak-anak di Suriah atau Irak. Saya mengangguk. Ya, anak-anak ini tidak tahu apa itu perang. Mereka bahkan belum pernah mendengar alarm serangan udara. Seketika itu juga, air mata besar jatuh dari mata John. Sulit dipercayai. Anak-anak benar-benar bisa tertawa seperti layaknya anak-anak. Sarah juga menangis. Selama 10 tahun, ia memotret lebih dari 3.000 anak yatim piatu di kamp pengungsian anak-anak yang gemetar ketakutan, yang kurus kering karena malnutrisi, dan yang kehilangan harapan masa depan. Namun anak-anak Indonesia, di depannya tidak memikul beban seberat itu. Senyum murni, tawa tanpa beban, dan kepercayaan pada teman adalah harta karun tak ternilai yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang tidak mengenal perang. Mike berkata dengan suara bergetar, "Anak-anak yang pernah kupotret memiliki mata yang mati, tapi anak-anak ini, mata mereka bersinar." Saat itu, seorang anak perempuan terjatuh dan lututnya lecet. Ia mulai menangis, dan seketika teman-temannya serta gurunya berlari menghampiri untuk menghibur dan membantunya. David terpaku melihat kejadian itu. Dalam pengeboman, jika ada anak terluka, tidak ada yang bisa membantu karena semua orang sibuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Tapi di sini, bahkan untuk luka kecil saja, begitu banyak orang yang peduli. Setelah itu, kami menuju ke sebuah taman kota. Meskipun hari kerja, banyak keluarga yang sedang piknik. Yang paling berkesan adalah sebuah keluarga yang makan bekal di atas rumput. Sang ayah menggendong anak perempuannya yang berusia 3 tahun di pundak, sang ibu membuka kotak bekal buatan sendiri, dan kakek neneknya juga ada di sana. 3 generasi berkumpul dengan penuh keceriaan. David menatap keluarga itu dalam diam. Ayah itu tidak membawa senjata, ya? Itu adalah pertanyaan yang wajar baginya. Di Irak, untuk melindungi keluarga, pria pasti membawa senjata. Di Indonesia, warga sipil dilarang membawa senjata. Mendengar penjelasan saya, David tampak bingung. Lalu bagaimana cara dia melindungi keluarganya? Bagaimana jika ada teroris? Bagaimana jika ada penculik? Saya sempat terdiam, karena sulit menjelaskan kepadanya bahwa bahaya semacam itu pada dasarnya tidak ada di kehidupan sehari-hari masyarakat di sini. Di negara ini, orang-orang tidak hidup dalam ancaman konstan, sehingga tidak butuh senjata untuk merasa aman. Mendengar penjelasan itu, mereka semua terdiam cukup lama. Anna bergumam, "Masyarakat yang aman meski tanpa senjata."
Tempat seperti itu ternyata benar-benar ada. Saat itulah kami menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Di sebuah bangku taman, seseorang meninggalkan dompetnya. Dompet itu sedikit terbuka dan terlihat beberapa lembar uang rupiah di dalamnya. John bertanya dengan kaget, apakah tidak ada yang akan mencurinya? Saya menggeleng. Di Indonesia, mengembalikan barang hilang adalah hal yang sewajarnya. Seseorang pasti akan mengantarkannya ke petugas keamanan atau polisi. Benar saja, 10 menit kemudian, seorang pria paruh baya menemukan dompet itu dan menyerahkannya ke pos satpam terdekat. Sarah berkata dengan haru, meskipun ada uang, mereka tidak mencuri. Betapa indahnya hati orang-orang di negara ini. Sore harinya, kami menuju stasiun Gambir saat jam pulang kerja. Ribuan orang bergerak dengan tertib. Namun yang paling mengejutkan mereka adalah tidak adanya pemeriksaan detektor logam yang ketat seperti di bandara. Meskipun begitu banyak orang berkerumun, tidak ada serangan teror yang terjadi. Mike berkata dengan penuh pemikiran. Begitu banyak orang, namun tak ada yang membawa senjata. Tak ada yang mencurigai satu sama lain. Masyarakat seperti ini benar-benar nyata. Lalu, momen penentu terjadi. Sekitar pukul 19.00, saat menunggu kendaraan, terdengar suara dentuman keras dari sebuah lokasi konstruksi di dekat stasiun suara alat pemecah beton. Secara refleks, John, Mike, David, dan Sarah langsung tiarap di tanah. Itu adalah refleks kondisi yang terpahat di tubuh mereka selama 15 tahun di medan perang. Namun, orang-orang Indonesia di sekeliling mereka tidak bergeming sedikit pun karena tahu itu hanya suara proyek bangunan. John berdiri sambil menangis. Saat aku sadar itu hanyalah suara konstruksi, aku menangis. Bukan artileri, bukan tembakan. Itu hanyalah suara pembangunan. Suara kedamaian yang sedang membangun sesuatu. Malam itu di lobi hotel, mereka mengobrol sangat lama. Saya juga ada di sana. Percakapan mereka sanggup mengubah pandangan hidup saya. Sebenarnya, untuk apa kita berada di medan perang? Tanya Mike dengan nada berat. Selama ini aku pikir aku di sana untuk menyampaikan kebenaran, untuk menggugat kekejaman perang, untuk memberitahu dunia pentingnya perdamaian. Tapi mungkin sebenarnya aku sendiri tidak tahu seperti apa rupa kedamaian yang sesungguhnya. Sarah melanjutkan, kedamaian bukan sekadar tidak adanya bom atau tembakan. Kedamaian adalah saat orang-orang saling percaya dari lubuk hati, saat mereka bisa hidup tenang, dan anak-anak bisa tumbuh tanpa mengenal rasa takut. Itulah kedamaian yang sejati. John menatap lampu-lampu Jakarta dengan penuh emosi. 3 hari ini mengubah hidupku 180 derajat. Perang adalah hal yang sangat tidak normal. Dan kedamaian adalah sebuah keajaiban yang luar biasa berharga. Aku baru benar-benar memahaminya sekarang. David menyatakan tekadnya, selama ini aku hanya memotret perang, tapi sekarang aku ingin memotret kedamaian. Aku ingin menunjukkan kedamaian di negara ini kepada seluruh dunia. Ana juga berkata sambil terisak, aku ingin mengembalikan senyum anak-anak di negaraku agar seperti anak-anak di sini. Aku ingin membuktikan bahwa dunia tanpa perang benar-benar mungkin diwujudkan. Hari ketiga pagi, maskapai mengabarkan bahwa pesawat telah selesai diperbaiki. Namun, tidak ada yang ingin segera pergi. Saat check out, John menggenggam tangan saya. Mas Arya, saya punya satu permintaan. Saya ingin orang-orang di seluruh dunia tahu tentang kedamaian di negara ini. Saya ingin anak-anak di seluruh dunia yang hanya tahu perang, tahu seperti apa kedamaian yang sesungguhnya. Tolong bantu kami. Sarah juga berkata, 72 jam di Indonesia adalah waktu yang paling berharga dalam 36 tahun hidup saya. Untuk pertama kalinya saya bisa merasa tenang dan memiliki harapan. Mike menambahkan dengan serius, aku ingin mengakhiri perang tapi tidak tahu caranya. Sekarang aku tahu, cukup dengan mewujudkan kedamaian seperti di negara ini di tempat lain. Dalam perjalanan ke Bandara Soekarno-Hatta, di dalam kereta, mereka sudah mendiskusikan rencana konkret. John berkata, pertama, saya akan menulis laporan khusus berjudul Kedamaian Sejati yang ditemukan oleh fotografer perang. Tidak hanya berita perang, berita kedamaian juga sangat diperlukan. David dengan antusias berkata, aku akan membuat buku foto berjudul Anak-anak yang Tidak Mengenal Perang. Aku ingin membawa senyum anak-anak Indonesia ke seluruh dunia. Sarah mengusulkan rencana pidato di PBB dengan tema, Apa Itu Kedamaian? Pelajaran dari Indonesia. Ana merencanakan program edukasi perdamaian untuk sekolah-sekolah di seluruh dunia dengan menggunakan contoh kasus di Indonesia sebagai materi ajar. Saat berpisah di bandara, John memeluk saya. Terima kasih, Mas Arya. Saya merasa seperti terlahir kembali.
Lain kali, yang saya potret bukan lagi medan perang, tapi tempat-tempat yang damai. Dan saya pasti akan kembali ke Indonesia, kali ini membawa lebih banyak jurnalis perang dari seluruh dunia. Setelah mereka terbang, saya merasa sangat terharu sekaligus memikul tanggung jawab besar. Saya telah menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang yang terluka parah jiwanya oleh perang mendapatkan kesembuhan melalui kedamaian di Indonesia. Namun, perkembangan selanjutnya melampaui dugaan saya. 1 minggu setelah mereka pulang, pada tanggal 25 Maret, laporan John memicu reaksi global yang luar biasa. Berjudul Kedamaian Sejati yang ditemukan oleh fotografer perang. Keajaiban 72 jam di Indonesia. Laporan itu dibaca lebih dari 1 juta kali dalam 24 jam dan dikutip oleh media utama di 47 negara. Hal yang paling menarik perhatian adalah perbandingan foto antara sekolah yang hancur oleh artileri di Suriah dengan anak-anak Indonesia yang berangkat sekolah sambil tertawa. Atau perbandingan antara tentara bersenjata lengkap dengan polisi Indonesia yang tanpa senjata membantu menunjukkan jalan kepada warga. Kontras itu memberikan guncangan kuat bagi orang-orang di seluruh dunia. 2 minggu kemudian, Sarah berpidato di Komisi HAM PBB. Selama 15 tahun saya menyampaikan kesedihan perang, tapi saya tidak tahu keindahan perdamaian. Apa yang saya lihat di Indonesia adalah kebaikan, kepercayaan, dan kepedulian yang sebenarnya dimiliki manusia. Perang bukanlah sifat alami manusia, kedamaianlah jati diri kita yang sebenarnya. Pidato ini memicu PBB untuk memulai penelitian tentang model perdamaian Indonesia. Mike mengadakan pameran foto berjudul Negara yang Tidak Mengenal Perang di Paris, New York, dan London. Foto-foto polisi yang ramah, stasiun tanpa pemeriksaan ketat, warga yang mengembalikan dompet, dan anak-anak yang bermain bebas menunjukkan betapa ajaib dan berharganya masyarakat yang damai. Pameran itu dikunjungi ratusan ribu orang. Banyak yang menangis melihatnya. Seorang wanita dari Timur Tengah bahkan jatuh tersungkur sambil menangis. Apakah dunia seperti itu benar-benar ada? Perubahan hidup David adalah yang paling mengesankan. Ia berhenti total dari liputan perang dan fokus pada edukasi perdamaian. Ia mengunjungi sekolah-sekolah di seluruh dunia, menggunakan foto dan video dari Indonesia untuk mengajarkan pentingnya perdamaian. Menyampaikan perang itu penting, tapi menyampaikan kedamaian jauh lebih penting, ucapnya. 6 bulan kemudian, tepat di bulan September, mereka ber-15 kembali ke Indonesia sesuai janji. Kali ini bukan untuk wisata singkat, tapi untuk belajar lebih dalam. Mereka mengunjungi Monas dan Museum Nasional untuk mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan menjaga persatuan di tengah keberagaman yang luas. Mereka tersentuh melihat bagaimana bangsa yang pernah mengalami masa-masa sulit dan konflik di masa lalu mampu memilih jalan rekonsiliasi dan demokrasi. John berkata di Museum Nasional, Indonesia memiliki sejarah yang dalam, namun kalian memilih persatuan dan harmoni daripada kebencian. Kekuatan dan kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh seluruh dunia. Mereka juga belajar tentang filosofi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, terutama bagaimana masyarakat Indonesia lebih memilih dialog daripada konfrontasi. Sarah berkata, sebuah bangsa yang sangat beragam, namun bisa hidup berdampingan secara damai, adalah mercusuar bagi dunia. Menggunakan demokrasi dan toleransi untuk menjaga perdamaian adalah puncak kebijaksanaan manusia. Aktivitas mereka kini terus meluas ke seluruh dunia. 1 tahun kemudian, John menerbitkan buku foto bertema Perang dan Damai yang menjadi bestseller dunia. Seluruh keuntungannya disumbangkan untuk mendukung anak-anak yatim piatu, korban perang dan pendidikan perdamaian. Sarah mendirikan LSM internasional bernama Peaceful for Children yang memberikan edukasi perdamaian di wilayah konflik, dan hingga kini sudah lebih dari 50.000 anak di 23 negara mengikuti programnya. Baru-baru ini, saya menerima kabar gembira dari John. Mas Arya, tahun depan saya akan ke Indonesia lagi. Kali ini saya ingin membawa 50 fotografer perang dari seluruh dunia untuk merasakan kedamaian sejati dan memulai gerakan perdamaian dunia dari Indonesia. Rencananya, mereka akan mengadakan World Peace Initiative di Indonesia, di mana para jurnalis perang akan berkumpul untuk belajar tentang perdamaian dan menyebarkan pengalamannya ke seluruh dunia. Kejadian yang berawal dari pendaratan darurat selama 3 hari telah mengubah 15 nyawa, dan dampaknya kini telah menyentuh seluruh dunia. Sebagai pemandu wisata, saya telah bertemu banyak orang asing, namun tidak ada yang memberikan kesan sedalam mereka.
Pertemuan dengan mereka membuat saya sadar betapa istimewa dan berharganya kedamaian yang kita miliki di Indonesia. Justru karena mereka tahu betapa ngerinya perang, mereka bisa memahami nilai kedamaian dari lubuk hati yang paling dalam dan memiliki misi kuat untuk menyebarkannya. Melihat mereka, saya juga merenungkan kembali arti kedamaian dalam keseharian kita yang sering kita anggap biasa saja. Setiap momen yang tenang sebenarnya adalah bukti nyata dari kedamaian yang berharga. Hari ini di jalanan Jakarta, jutaan orang hidup dengan tenang. Anak-anak berangkat sekolah dengan tawa, orang tua melepas mereka tanpa rasa khawatir, transportasi umum berjalan lancar, toko-toko memajang barang dengan aman, dan orang-orang saling percaya. Pemandangan yang dianggap biasa ini sebenarnya adalah bukti masyarakat damai yang langka di dunia. Dan kedamaian itu bukanlah hal yang datang dengan sendirinya, melainkan dibangun dan dijaga oleh usaha serta kebijaksanaan banyak orang. Pertemuan dengan John dan rekan-rekannya mengajarkan saya satu kebenaran penting. Kedamaian itu seperti udara. Sangat mudah bagi orang untuk menganggapnya sebagai hal yang wajar sampai mereka kehilangannya. Bagi banyak orang di luar sana yang hanya tahu tentang perang, masyarakat seperti Indonesia adalah sebuah keajaiban. Saya sangat berharap melalui aktivitas mereka, semakin banyak orang yang menyadari nilai kedamaian dan melangkah menuju dunia tanpa perang. Sekaligus, saya merasa kuat bahwa kita sebagai orang Indonesia tidak boleh menganggap remeh kedamaian ini. Kita harus menjaganya dengan baik. Kedamaian tidak dibangun dalam semalam, tapi melalui kesadaran dan tindakan kita setiap hari. Saya sangat berharap kedamaian sejati yang dirasakan John dan kawan-kawan di Indonesia suatu hari nanti bisa tersebar ke seluruh dunia. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi momen bagi kita semua untuk memikirkan kembali arti kedamaian secara mendalam. Saya percaya bahwa dengan mengetahui keindahan perdamaian, setiap dari kita bisa menjadi pembawa pesan damai. Jangan ragu untuk berbagi perasaan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Kedepannya, saya akan terus membagikan kisah-kisah tentang kekuatan dan nilai perdamaian Indonesia yang jarang diketahui. Mari kita belajar, berpikir, dan bertindak demi perdamaian bersama-sama.